di video kali ini masih tentang transformasi, yaitu sekarang dilatasi. Dilatasi itu artinya perkalian ya, perkalian atau perbesaran. Nah, kalau tadi kan translasi digeser, refleksi dicerminkan, kalau rotasi diputar. Nah, sekarang kalau dilatasi dikalikan atau dibesarkan gitu ya. Nah, berarti ini berhubungan bukan dengan titik ya, tapi dengan dengan titik yang membentuk suatu bidang. Jadi contoh nih, perhatikan. Ini ada sebuah yang ini dulu ya, sebuah bidang. Ketika dibesarkan terhadap K-nya min setengah, jadinya kayak gini. Setengahnya. Ya, ini yang aslinya yang ini ya. Ini bagian asli, ini bagian bayangan, begitu. Jadi perhatikan, sifat dilatasi berdasarkan faktor skala K, nanti ada faktor skala K. Faktor skala K itu maksudnya dia diperbesar berapa kali, begitu ya. Jika K-nya lebih dari 1, maka bayangan diperbesar. Ya, dan letaknya itu sepihak terhadap pusatnya, pusat dilatasi. Tapi kalau K-nya kurang dari 1 dan lebih dari 0 atau pecahan ya, bentuk seperti ini, interval seperti ini itu artinya K-nya nanti pecahan, bisa setengah, sepertiga, seperempat gitu ya. Jadi dia lebih besar dari 0 tapi tidak boleh lebih dari 1, kurang dari 1 ya. Berarti artinya kalau K-nya seperti itu, dia diperkecil. Ya, dilatasinya diperkecil. Contoh, perhatikan. Jika K sama dengan min 1, maka bayangan ukuran sama dan letaknya berlawanan pihak ya. Ini K sama dengan min 1. Modelnya sama besarnya, tapi dia letaknya berlawanan. Ini positif, ini di negatif gitu. Kalau K-nya kurang dari min 1, bayangannya justru malah diperbesar dan letaknya berlawanan pihak gitu ya. Nah, jadi intinya gini aja. Kita pahami rumusnya aja. Dilatasi ya, ini dilatasi. Dilatasi itu rumusnya adalah ketika ada titik A, X, Y, didilatasikan terhadap pusat dan besarannya menghasilkan bayangannya, titik bayangan. Jadi ini perhatikan D 0, ini O ya, bukan 0, O, K. Maksudnya gini, O itu adalah pusatnya. Kalau O berarti pusatnya di 0,0. Jadi pusatnya juga bisa dua macam, bisa 0,0 dan berpusat di suatu titik A, B. K itu adalah suatu besaran. Rumusnya seperti ini berlakunya ya. Oke, sekarang contoh soal. Tentukan koordinat bayangan A 4,5 jika didilatasikan dengan faktor berskala 3. Jadi K-nya nanti 3. Pusatnya 0,0. Berarti pakai rumus ini, pusat 0,0. Maka X aksen Y aksennya bayangan dari 4,5 adalah matriks dari K0, 0K, K-nya kita ganti 3 seperti ini, dikali 4, 5. Udah kalikan aja ya. Nanti akan dapat 12,15. Ini cara lain enggak usah ya, ini aja. Ini enggak usah, ini aja. Jadi bayangannya adalah 12,15. Ini rumusnya. Nah, selanjutnya bagaimana dilatasi yang terhadap pusat MN ya. Pusat MN atau A, B sama aja ya, bahasa buku biasanya A, B. Kalau ini M, N. Maka rumusnya masih sama kayak tadi, cuma bagian X aksen Y aksennya dikurangi dengan pusatnya kayak gini ya, hampir sama kayak rotasi. Nah, contohnya, jika masih sama koordinatnya 4,5 tapi didilatasikan juga terhadap K-nya sama dengan 3 skalanya, tapi pusatnya bukan di 0,0 yaitu min 3,2. Ya udah, tinggal kita kurangkan aja nih, masukkan MN-nya nih. Min 3,2 pusatnya. Dihitung, nanti dapat hasilnya adalah 18 dengan 11. Ini sampai di sini nanti konsep ketaksamaan matriks ya, kan sudah belajar toh matriks. Jadi X aksen tambah 3 sama dengan 21, nanti dapat X aksennya 18 seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau dilatasi kurva atau garis? Ya sama, caranya sama. Pakai rumusnya itu. Rumusnya ada dua ya, yang berpusat di 0,0 dan berpusat di MN ya. Contoh soal, tentukan persamaan bayangan garis 2x kurang 3y sama dengan 7 jika didilatasikan terhadap faktor nih. Jadi K-nya nanti min 3, skalanya min 3. Dan pusat dilatasinya min 1,2. Berarti bukan di 0,0 ya. Nah, berarti rumusnya yang ini. Tinggal ganti K-nya dengan min 3. Nah, setelah diselesaikan, dikalikan dapat seperti ini, baru kita langsung lanjut ke samaan matriks. X aksen tambah 1 sama dengan min 3x kurang 3. Y aksen kurang 2 sama dengan min 3y tambah 6 ya. Diselesaikan masing-masing, kita usahakan selalu mendapat X sama dengan dan Y sama dengan.
Setelah dapat X sama dengan Y sama dengan, kita masukkan X dan Y-nya tadi itu ke dalam persamaan garisnya. 2X kurang 3Y sama dengan 7. Nanti hasilnya akan didapatkan ada bentuk aksen gini, min 2X aksen tambah 3Y aksen sama dengan 5. Nggak masalah, berarti hasil akhirnya kita tinggal buang aksennya. Jadi min 2X tambah 3Y sama dengan 5. Mudah ya, rumusnya ada 2, dilatasi. Oke, nah sekarang untuk transformasi matriks ini, langsung akan saya jelaskan di video bersama dengan dilatasi ya, karena sedikit saja. Dikatakan transformasi matriks berarti gini, ada titik A ya, titik A lalu ditransformasikan terhadap sebuah matriks ya menjadi A aksen seperti ini. Jadi dia berubah itu karena ditransformasikan terhadap matriks. Nah, ini rumusnya. Jadi contohnya titik A 1,3 ditransformasikan terhadap matriks ini. Tentukan koordinat hasil transformasinya. Titik koordinat bayangannya. Ya udah tinggal dikalikan aja matriksnya dengan titik awal, dapat 1,9. Mudah ya. Nah, yang ini bagaimana? Nah, kita lihat. Ada matriks B ditransformasikan terhadap matriks ini, menghasilkan ini. Nah, kalau yang contoh pertama tadi, matriks titik awal udah diketahui. Matriksnya juga udah diketahui, transformasi matriksnya udah diketahui. Dicari titik bayangan. Nah, kalau ini kebalikannya, titik bayang udah diketahui. Disuruh cari titik awalnya, titik aslinya. Maka tetap menggunakan rumus yang sama. Ya, tetap menggunakan rumus yang sama, dikalikan seperti ini. Lalu kesamaan matriks ya, min 7 itu sama dengan X tambah 3Y, lalu min 6 sama dengan min 2X tambah 4Y. Nah, terus ini bagaimana? Nah, kalau kesamaan matriks kan kita kalau mau cari, misal ini kita mau cari X atau Y-nya kan susah, karena sama-sama belum diketahui. Maka kita pakai sistem eliminasi substitusi. Eliminasi dan substitusi. Pasti sudah tidak asing dengan cara ini. Kenapa? Karena ini biasa bersama linear 2 variabel toh, mencari nilai X dan Y. Kita eliminasi X dapat Y-nya min 2, kita substitusi, ini atasnya adalah substitusi. Dapat X-nya min 1, maka bayangannya dapat dong, X-Y-nya sudah dapat nih, min 1, min 2. Atau pakai cara kedua, ini ada cara kedua. Cara kedua pakai inverse. Ya, pakai inverse. Sesuai dengan rumusnya, kita tahu bahwa ketika titik asli kita kalikan dengan X, X itu adalah transformasinya, matriks transformasi akan diperoleh titik bayangan B. Maka kalau mencari titik aslinya, kita tinggal menginverskan matriksnya lalu dikali B, gitu kan? Karena kan ini kalau balik ke sini pindah ruas A itu kan sama dengan B per X atau seper X kan. Sementara matriks itu kan tidak ada pembagian, tidak ada per, maka pakai inverse. Nah, bagaimana cara cari inverse matriksnya ini? Tadi kan inverse-nya matriksnya sudah diketahui, 1,3 min 2, 4. Ya, itu 1 per determinan A kali adjoin A. Ya, ini 1 per determinan A kali adjoin A kali dengan titik B-nya ini, titik bayangannya. Gitu. Nah, sebenarnya terserah kalau ini pakai rumus inverse, kalau yang ini eliminasi substitusi. Terserah mau pakai cara yang mana, ya. Oke, nanti tetap hasilnya sama, min 1 min 2. Nah, ini transformasi yang kurva nih, terakhir ya. Transformasi yang kurva. Oke, contohnya, tentukan bayangan garis. Ini ada garis, persamaannya, bayangannya berapa kalau ditransformasikan terhadap matriks ini. Nah, berarti ini pusatnya apa? Dia tidak jelas nih pusatnya apa ya, kita anggap 0,0 ya. Kalau tidak ada keterangan pusat kan berarti ya 0,0, gak disebutkan toh. Nah, berarti rumusnya seperti ini ya. Terus kita ingat konsep inverse lagi ya, seperti yang tadi barusan. Ketika A, X ini adalah transformasi matriksnya ya, matriksnya. Ketika A kali X sama dengan B, maka X itu kan sama dengan B per A, gitu kan. Tapi per A-nya itu kita ganti dengan inverse dari A. Nah, inverse dari matriksnya. Oh, sorry, X itu bukan matriksnya ya, tapi ininya, titik awal ya, titik awal. Titik awal. Bukan titik bayangan, sorry, titik bayangan ya, titik bayangan. Maka kita inversekan matriksnya, didapat nih inverse-nya nih 2132. Baru kita kalikan dengan bayangannya ya. Tapi bayangannya juga belum tahu ya. Bayangannya kita belum tahu. Berarti ya kesamaan matriks lagi ya. Kesamaan matriks seperti ini, baru kita masukkan X, Y-nya ini selalu ya, kita masukkan
XY-nya, kebetulan udah didapat. Kalau misal belum didapatkan, kita cari dulu, usahakan bentuknya jadi X sama dengan Y sama dengan. Tapi ini udah ada, berarti ya udah langsung kita masukkan nilai X-nya dan nilai Y-nya dengan ini, baru dihitung pakai perhitungan aljabar, nanti dapat ini. Inilah hasil dari bayangan dari transformasi matriks ya, seperti itu. Sebenarnya mau translasi ke refleksi, mau dilatasi, transformasi matriks, semua itu sebenarnya sama, metodenya hampir sama, cuma rumusnya aja yang beda ya. Oke, semoga berhasil mengerjakan soal-soal nanti yang akan saya berikan. Harus tetap semangat ya. Oke, sebelum saya akhiri videonya, ini ada satu pembahasan yang agak penting ya. Ini komposisi ya, komposisi transformasi matriks. Tadi kan kita udah belajar transformasi matriks, ini komposisi itu gini, dua kali ditransformasikan, sama kayak dilatasi tadi, ada namanya komposisi dilatasi, rotasi, dilatasi apa nih, komposisi rotasi, dua kali diputar gitu kan. Nah ini juga komposisi dari transformasi matriks, dua kali ditransformasikan terhadap matriks yang berbeda. Jadi ini ada T2 ya, T2 ada T1, T2 maksudnya transformasi matriks pertama dan kedua. Jadi kalau udah di dua kali ya, dia sudah ditransformasikan terhadap matriks pertama lalu matriks kedua, maka rumusnya seperti ini gitu. Tapi kalau rumusnya seperti ini karena T2 yang di depan ya. Memang justru gini triknya, transformasi pertama, transformasi kedua. Tapi justru kita duluankan yang T2 gitu. Kalau ditransformasikan terhadap T2 dulu, lalu T1, berarti ya T1-nya yang duluan. Seperti itu ya contohnya. Langsung contoh soal. Tentukan koordinat bayangan ya dari titik A. Jadi ada titik A ini, dia ditransformasikan terhadap matriks tapi dua kali. Ini T1, lalu dilanjutkan ini T2. Maka pengertian dari soal ini bahwa A aksen atau titik bayangan dari A itu akan diperoleh dari transformasi dari T2 kali T1. Padahal T1-nya ini, tapi justru nanti mengerjakannya T2 kali T1. Kenapa? Karena gini, matriks itu ketika kamu kalikan T1 dengan T2, lalu T2 dengan T1, itu akan berbeda. Jadi jangan sampai salah menempatkan T1 dan T2-nya. Jadi di sini kan matriks yang pertama ini, lalu dilanjutkan yang ini. Tapi justru kita taruh posisi T2 di depan. Itu yang harus diingat. Lalu dikalikan dengan titik aslinya. Nah, maka kita lihat, kita kalikan dulu, menentukan matriks komposisinya, kita kalikan, ini T2, kita kali T1. Perkalian matriks, ordo 2 kali 2, nanti dapat seperti ini. Nah, setelah dapat matriksnya, ya, komposisi transformasi matriksnya, maka cara mencari bayangannya pakai rumus yang sama ya, cara cari bayangannya rumus yang sama seperti di awal. Berarti di sini komposisi transformasi matriksnya kita kalikan dengan titik awal. Dapatnya seperti ini. Gitu ya. Jadi ingat, kalau T1 lalu T2 malah justru T2 dulu dikalikan T1. Itu.